Selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pesta Demokrasi Indonesia tengah berlangsung saat ini. Dan setiap pasangan calon di berbagai daerah berlomba-lomba tentunya untuk memaparkan visi misinya untuk menarik calon pendukung. Malam hari ini kami siarkan secara live langsung dari Kota Kendari. Di mana kali ini pasangan calon di berbagai daerah terutama di Kota Kendari akan berbagi visi misinya untuk Anda semua. Dan akan beradu konsep gagasan untuk memperebutkan suara pemilih. Saya Widya Saputra, malam hari ini pemirsa dan juga hadirin akan memandu Anda dalam debat calon wakil wali kota dan juga wakil wali kota Kota Kendari. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama KPU Kota Kendari dan juga Metro TV. Adapun tema yang akan dibahas malam hari ini, pemirsa ada 3 tema besar yakni menyelesaikan persoalan daerah, lalu menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Boleh tepuk tangan semua hadirin yang sudah hadir di sini. Bersama kita juga telah hadir perwakilan panelis Kisran Makati, Direktur dari Walhi yang juga telah menyusun pertanyaan untuk para pasangan calon. Saya ucapkan selamat malam. Dan sebelum kita mulai acara debat, kami akan mengundang langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, Bapak Hayani Imbu untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kendari bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Korda Kota Kendari Pak Iwarompo bersama anggota KPU Provinsi. Yang saya hormati Pimpinan Bawaslu Provinsi Tenggara bersama pimpinan Panwas Kota Kendari. Yang saya hormati pasangan calon nomor 1, Bapak Abdul Razak SP bersama Bapak Haris Andi Surahman bersama tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon nomor 2, Bapak Ardiatma Diputra SD bersama Zulkarnain KSE bersama tim kampanye. Yang saya hormati pasangan calon nomor 3, Bapak Dr. Andus Muhammad Jayat Kemudi, MSI, dan Ibu Suri Sahria, SE, MSI. Hadirin undangan yang sama berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, marilah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita diberi kemudahan dalam melaksanakan tahapan demi tahap penyelenggaraan pilih wali Kota Kendari. Dan alhamdulillah pada malam ini juga kita diberi kemudahan dalam melaksanakan final debat pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Kendari. Debat ini merupakan salah satu bentuk kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon melalui visi dan misi untuk mempengaruhi masyarakat. Pada malam ini debat akan menyampaikan visi misi pasangan calon ada 3 hal. Pertama, terkait dengan menyelesaikan persoalan daerah. Yang kedua, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan kota, provinsi, dan nasional. Yang ketiga adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Satu hal yang kami saya tegaskan dalam kesempatan ini, bahwa semua proses yang kami laksanakan, mulai dari awal hingga akhir adalah terpilihnya wali kota dan wakil wali Kota Kendari. Dan nanti jika pemilih nanti yang terpilih itu adalah wali kota kita semua. Dan yang menang adalah masyarakat Kota Kendari. Saya atas nama KPU Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam rangka mensukseskan pelaksanaan debat ini. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf manakala dalam kegiatan ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kami juga menyampaikan kepada pasangan calon, selamat berdebat, dan kepada hadirin yang ada di sini dan pemirsa di rumah, selamat menyaksikan debat. Sekali lagi, atas nama KPU, saya mengajak kepada kita semua, mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Kendari. Ayo ke TPS untuk kita memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Akhir kata, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hayani Ibu, dan hadirin langsung saja kita akan panggilkan 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari. Di nomor urut 1, Abdul Razak dan Haris Andi Surahman. Di nomor urut 2, Adriatma Dwi Putra dan Zulkarnain. Pendukung diharapkan tenang, pendukung diharap tenang. Dan di nomor urut 3, Muhammad Zayed Kaimudin dan Suri Syariah Mahmud. Baik, seluruh ruangan dimohon untuk tenang. Kembali tenang, acara debat tidak akan mulai ketika semua sudah tenang. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, untuk lebih mengetahui siapa sebetulnya pasangan calon pemimpin Kota Kendari, kita saksikan terlebih dahulu tayangan profil ketiga pasangan calon berikut ini. Oktober 2016 lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah resmi menetapkan 3 pasangan Kendari untuk periode 2017-2022. Hasil pencabutan nomor urut telah menetapkan pasangan Abdul Razak dan Haris Andi Surahman di nomor urut 1, pasangan Adriatma Dwi Putra dan Zulkarnain di nomor urut 2, serta pasangan Zayed Kaimudin dan Suri Syariah Mahmud di nomor urut 3. Dengan pengalaman sebagai Ketua DPRD Kendari selama 2 periode, Abdul Razak maju dengan membawa visi untuk menciptakan Kendari menjadi kota yang bertakwa dan demokratis. Didampingi oleh Haris Andi Surahman, pasangan nomor urut 1 ini mendapat dukungan dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Adriatma Dwi Putra dan Zulkarnain diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Calon wali kota yang juga berpengalaman sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara ini membawa visi yang terfokus untuk mewujudkan Kendari yang layak huni. Aktif dalam organisasi dan berkarir di kantor pemerintahan Sulawesi Tenggara, Zayed Kaimudin memiliki mimpi untuk mewujudkan Kendari menjadi kota yang sejahtera, mandiri, serta berdaya saing. Dengan menggandeng Suri Syariah Mahmud, pasangan ini mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kita tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Silahkan menempati podium yang sudah kami sediakan. Ketiga pasangan calon. Silahkan Pak, nomor urut 2. Bapak nomor urut 2 silahkan kembali ke podium. Diharap tenang karena tidak akan dimulai acara debat kalau tidak tenang. Sekali lagi saya ingatkan bahwa peringatan hanya sekali untuk tenang. Ada petugas yang di sini siap mengamankan jalannya debat. Sekali lagi saya tegaskan tidak akan dimulai acara debat ketika semua pendukung dari pasangan calon diharap tenang. Dan langsung saja persilahkan saya kepada pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi terkait tema pertama yakni menyelesaikan persoalan daerah. Kami akan memberikan waktu 1,5 menit untuk setiap pasangan calon. Sudah ada timer di sini, pemirsa di rumah juga bisa menyaksikan. Dan silahkan pemaparan dari pasangan calon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV hadirin yang saya muliakan. Fungsi pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama adalah menyusun, merencanakan tugas pemerintahan itu sendiri dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Olehnya itu, di dalam visi kami, yaitu mewujudkan kota Kendari yang berbudaya, maju, demokratis, sejahtera menuju kepada kota layak huni akan kita lakukan dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu, menjawab ini semua, yang pertama yang akan kita lakukan, bagaimana visi yang tegas, yang jelas dalam rangka memberikan
kepentingan-kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam keberadaan ini, maka dalam tata kelola APBD ada 4 komponen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah APBD yang kita tuangkan, program dan kegiatan betul-betul berskala prioritas. Kemudian yang kedua, membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam kewenangan maupun keuangan. Kemudian yang ketiga, membangun kemitraan dengan swasta. Kemudian yang terakhir, mendorong partisipasi masyarakat agar kiranya APBD yang kita Sudah lakukan habis betul-betul waktunya. dapat menjawab kepentingan Terima kasih masyarakat. pasangan calon nomor urut 1. Dan kini saya akan persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi tema yang pertama yakni menyelesaikan persoalan daerah. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan warga Kota Kendari yang kami cintai. Kami calon wali kota dan wakil wali kota Kendari nomor urut 2 ingin terwujudnya Kota Kendari sebagai inspirasi pembangunan kota yang berbasis ekologi dan IT. Tentu untuk mewujudkan capaian tersebut kami telah menyusun beberapa langkah. Berkaitan dengan tema yang pertama adalah menyelesaikan persoalan daerah. Maka kemudian kami telah menyusun langkah yang pertama adalah menyelesaikan masalah umum dan masalah khusus yang ada di Kota Kendari. Masalah umum dan masalah khusus yang kami maksud adalah yang berkaitan mengenai masalah pedagang kaki lima. Kemudian masalah banjir di Kota Kendari, masalah pemukiman dan kawasan kumuh, serta yang terakhir adalah masalah air bersih dan penangkalan Teluk Kendari. Nah, dari kesemua dalam pelaksanaannya tentu harus ada perencanaan yang baik, kemudian pelaksanaan yang baik, penganggaran yang baik, dan juga ditunjang dengan pengawasan yang baik sesuai dengan tata perencanaan sejak awal. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 10 detik ingin ditambahkan barangkali cukup. Baik, itu dia paparan dari pasangan calon nomor urut 2. Kita akan berlangsung ke pasangan calon nomor urut 3. Masih temanya sama, yakni menyelesaikan persoalan daerah. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 persoalan daerah yang harus segera diselesaikan. Pertama, masalah harga kebutuhan pokok mahal. Penyebabnya, komoditas telur, sayuran, daging, ayam masih didatangkan dari luar daerah dan sistem distribusi yang buruk. Solusinya, operasi pasar, sidak, dan swasembada komoditas tertentu. Pengangguran, penyebabnya ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Solusinya, menciptakan lapangan kerja. PDAM, kuantitas air terbatas, seminggu sekali. Kualitas air buruk, kuning dan bau. Kwitansi mahal. Solusinya mengembangkan sumber air yang ada dan sumber air baru di Kota Kendari. Modernisasi, instalasi, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Banjir, drainase buruk, daerah resapan air atau catch area yang sedikit, pengelolaan lingkungan yang buruk, contohnya reklamasi teluk, inkonsistensi pelaksanaan tata ruang. Solusinya perbaikan sistem drainase, memperbanyak catch area, mengembalikan fungsi dan peruntukan teluk, revisi tata ruang dan penataan kawasan, pendidikan dan kesehatan, akses, kualitas pelayanan yang rendah, dan biaya yang mahal. Solusinya kami akan membuat SOP pelayanan publik dengan jangka waktu maksimal 3 hari. Dan tentunya coblos pasangan nomor calon 3. nomor urut 3. Itu dia terkait tema pertama yakni menyelesaikan persoalan daerah. Saya tidak akan berlama-lama, langsung kita akan menuju ke tema yang kedua. Dan untuk yang kedua saya persilahkan sekarang mulai dari nomor urut 2. Yakni menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota, provinsi, dan juga nasional. Bagi pasangan calon nomor urut 2, sudah siap? Saya mulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Seperti tadi yang telah kami sampaikan bahwa visi kami adalah ingin mewujudkan Kota Kendari sebagai inspirasi pembangunan kota yang berbasis ekologi dan IT. Nah, salah satu langkah lain yang akan kami tempuh adalah dengan melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan. Infrastruktur perkotaan yang kami maksud adalah yang berkaitan mengenai pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, sarana olahraga, serta tempat pemakaman umum. Nah,
Dari kesemua ini, sesuai dengan tema yang kedua adalah menyerasikan pembangunan kota, provinsi, dan nasional, maka kemudian harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah Kota Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah pusat. Yang kami harapkan adalah ke depan tentu dapat bersinergi dengan baik antara fungsi, antar waktu, dan antar daerah. Sekian dan terima kasih. Masih banyak, 25 detik lagi, sudah dicukupkan? Baik, dirasa cukup oleh pasangan calon nomor urut 2. Masih dengan tema menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota, provinsi, nasional. Saya akan langsung menuju ke pasangan calon nomor urut 3. 1,5 menit waktu kami sediakan, silahkan. Berbicara sinergitas program pembangunan di kota, provinsi, dan pemerintah. Kita ketahui bersama, musrembang yang dilakukan dari bawah ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat pusat. Yang dimana kita kenal musrembang tingkat bawah, musrembang tingkat regional, musrembang nasional. Itu adalah bagaimana mensinergikan segala program maupun kegiatan pembangunan yang ada di Kota Kendari nanti. Jika saya terpilih, musrembang itu harus betul-betul yang menjadi aspirasi masyarakat. Jangan pada saat pengusulan 15 program kegiatan yang akan dilakukan, ternyata sampai di tingkat Kota Kendari itu sama sekali tidak ada. Harus menjadi prioritas. Yang kedua, bahwa sinergitas program pembangunan itu di dalam suatu kegiatan, contoh, bahwa kegiatan PLN, kegiatan PDAM, kegiatan PAM harus sinergitas. Apa yang telah diaspalkan? Sebentar, mohon tertib. Suara kurang bagus. Silakan dilanjutkan Pak. Hah? Baik, kami sediakan mic di meja Bapak, silakan untuk alternatif. Kita tahan dulu, sebentar. Saya sebagai moderator memiliki kewenangan, tadi berhenti di angka 0026. Oke, masih ada sisa waktu. Satu. Sebentar. Satu. Bila Anda tidak tertib, kami akan keluarkan Anda, silakan mulai 0026. Teman-teman, ya 0026, ini dia. Satu. Ulangi. Kita mulai dari sekarang, silakan Pak. Saya lanjutkan sinergitas daripada program pembangunan kota, program dan nasional, yaitu bagaimana mensinkronkan semua program yang ada, baik di tingkat perencanaan, baik di tingkat pelaksanaan maupun di tingkat pelaksanaan. Hal ini apa? Supaya kegiatan-kegiatan program pembangunan itu tidak salah sasaran. Yang pertama, kalau kegiatan dikonsentrasi, yang mana kita tahu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Kalau berbicara tugas pembantuan, baik. Sudah habis. Sudah habis, kita akan lanjutkan nanti. Sudah menuju ke pasangan calon nomor urut 1, harap tenang. Hadirin yang hadir, teman-teman silahkan berkoordinasi untuk tetap tenang. Masih terkait menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota, provinsi, dan nasional. 2 sudah, 3 sudah, kita menuju ke pasangan calon nomor urut 1. 1,5 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menyelaraskan pembangunan antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Tentunya rujukannya harus jelas. Undang-Undang nomor 24, nomor 25 tahun 2004 menyatakan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah merupakan perwujudan daripada visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, hubungan-hubungan yang dibangun ada 4. Yang pertama adalah hubungan kewenangan, yang kedua adalah hubungan keuangan, yang ketiga adalah hubungan pengelolaan sumber daya alam, dan yang keempat adalah hubungan-hubungan dalam rangka kerjasama yang lebih jauh. Lebih jauh kita akan tarik kepentingan kita di Kota Kendari. Apa yang dilaksanakan selama ini? Yang pertama kita berbicara tentang Pelabuhan Bunggu Toko. Pelabuhan Bunggu Toko dilakukan dengan 3 pendekatan anggaran. Yang pertama anggaran dari pusat, provinsi, dan Kota Kendari. Harapan ke depan, kerjasama yang kita bangun, mendapatkan, memperoleh PAD, kemudian mendorong tenaga kerja masuk di Bunggu Toko, kemudian membuka layanan akses daripada arus barang dan jasa masuk di Kota Kendari. Kemudian tentang Teluk Kendari. Teluk Kendari ini ada 2 kewenangan. Yang pertama pemerintah pusat melalui reklamasinya. Kemudian sekitaran Teluk melalui fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Ini yang akan kita kembangkan, yang akan kita lakukan melalui pendekatan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Baik, sudah habis waktunya.
Sebentar untuk Adil, saya ingin mengecek audio dari pasangan calon nomor urut 3, apakah sudah selesai? Sudah beres? Silakan Pak. Satu. Cek dulu. Bila bermasalah kami memiliki mic untuk digunakan secara maksimal. Mohon maaf. Kita akan menuju ke topik yang ketiga. Yang ketiga, memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Kepada pasangan calon nomor urut 3, saya memberikan kesempatan yang pertama untuk memaparkan visi misi Anda terkait memperkokoh NKRI dan kebangsaan. 1,5 menit, kami mulai dari sekarang. Berbicara radikalisme, memperkokoh NKRI, kita ketahui bersama tantangannya adalah radikalisme. Kita tahu radikalisme adalah penyebab pemahaman yang tidak utuh dengan mempertentangkan NKRI dengan agama. Solusinya penyebaran paham agama inklusif melalui sekolah dan sekolah-sekolah agama. Yang kedua, menguatnya isu SARA, suku, agama, dan ras. Penyebabnya adalah menguatnya politik identitas. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, sosial, dan agama. Dominannya kepentingan elit dan kelompok-kelompok tertentu. Adanya pengaruh kepentingan asing. Solusinya mengaktifkan dan dialog antara umat beragama bersama dengan suatu komunitas. Yang kedua, menghidupkan event-event bersama antara lintas agama dan lintas iman dengan cara diskusi. Yang ketiga, mendorong dan memperkuat forum komunikasi umat beragama. Ujaran kebencian melalui media sosial. Penyebabnya ketidakpahaman tujuan penggunaan media sosial. Yang kedua, ketidakpahaman terhadap undang-undang IT. Solusinya sosialisasi undang-undang IT, penegakan hukum secara baik, sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi kami, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati dan final. Baik, pas sekali sudah habis. Harap tenang. Itu dia topik yang ketiga, tenang. Topik yang ketiga, memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tidak akan saya mulai ketika Anda tidak tenang. Pasangan calon nomor urut 1, kini Anda memiliki kesempatan sama 1,5 menit memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan, kita akan mulai dengan 4 daripada pilar kebangsaan yang akan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI itu sendiri. Berbicara tentang memperkokoh NKRI, kembali kepada semangat kebangsaan nasionalisme yang akan kita tumbuhkan. Semangat nasionalisme yang akan kita tumbuhkan, kita akan masuk ke dalam 4 pilar kekuatan nasional. Apa itu? Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah budaya, yang ketiga adalah politik, dan yang terakhir adalah TNI. Bagaimana pendekatan ke depan? Di dalam visi ekonomi kami, misi ekonomi kami, yang keempat, ekonomi yang akan kita lakukan adalah ekonomi yang berbasis daripada investasi, kemudian ekonomi yang berbasis kerakyatan dan ekonomi kreatif. Kemudian kita masuk wilayah budaya, apa yang akan kita lakukan? Program Rasak dan Haris, ada yang disebut program Sultara Culture Center, Pusat Budaya Sulawesi Tenggara. Kita akan tumbuhkan budaya-budaya 17 kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti kita akan mendukung budaya kita. Selanjutnya politik. Politik kita akan kembangkan dengan misi kami, misi sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir TNI. Kita akan bekerja sama dari berbagai sisi sesuai kewenangannya. 4 hal ini kita tumbuh kembangkan. Insya Allah kita akan memperkokoh yang namanya NKRI dan semangat kebangsaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kesempatan 1,5 menit juga tentunya akan saya berikan untuk pasangan calon nomor urut 2, masih dengan topik memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Silakan. Fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa negara ini didirikan oleh pendiri bangsa yang terdiri dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, dan golongan yang berbeda. Olehnya dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh oleh seluruh elemen bangsa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai kebangsaan. Olehnya pemerintah Kota Kendari punya kewajiban untuk berperan penuh. Yang pertama, untuk senantiasa menjaga prinsip-prinsip keseimbangan, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip proporsionalitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang melibatkan masyarakat banyak. Yang kedua, pemerintah Kota Kendari, insya Allah di bawah kepemimpinan ADP Sul, akan berupaya mengoptimalkan
peran dan fungsi forum-forum komunikasi, baik itu lintas agama, lintas suku, lintas etnis, dan berbagai paguyuban yang sudah lama ada di tengah-tengah masyarakat kita Kota Kendari. Yang ketiga, kita ingin menciptakan atau menghadirkan ruang-ruang publik seperti taman kota, agar seluruh masyarakat Kota Kendari yang majemuk ini bisa berinteraksi dengan baik, menjaga persatuan, menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan. Sehingga Kota Kendari yang punya predikat sebagai kota yang aman, bahkan teraman di Indonesia Timur, bisa kita jaga, bisa kita pelihara, kita lanjutkan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, Pas, sudah dicukupkan. Itu dia 3 tema besar yang diusung di debat publik kali ini. Sama-sama sudah kita dengarkan, tapi apa kabar pertanyaan dan juga jawaban dari ketiga pasangan calon ketika nanti akan ditanya dengan pertanyaan yang sudah dihimpun oleh tim panelis. Kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di debat publik Kota Kendari Metro TV.